adik-adik sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan. Berjumpa lagi. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu secara online bersama dengan kakak-kakak dari GKP Jati Asih. Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, masih ada yang belum jawab nih. Nah, kalau kakak tanya apa kabar, kita semua mau jawab yes, luar biasa. Ya, kita coba ya. Apa kabarnya adik-adik? Yes, luar biasa. Oke, hebat semuanya. Nah, adik-adik, bersyukur ya hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa beribadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan bernyanyi pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Sekarang waktunya kita untuk menaikkan doa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi "Tanganku ada dua, lima jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya." Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau mau turunkan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak Kristus hadir untuk selalu menyatakan kebenaran. Ya, karena kita adalah Laskar Kristus yang selalu siap untuk menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari GKP Jati Asih. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bernyanyi dulu yuk. Kita akan bernyanyi lagu Laskar Kristus.
kakak di sini dari GKP Jati Asih. Saat ini sama Kak Yepri ya. Kita akan sama-sama merenungi firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk tetap terus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Khususnya Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami melalui ibadah sekolah minggu online di hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur sama mama papa kami ataupun keluarga kami di rumah masing-masing yang tetap mengingatkan kami untuk tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami untuk tetap konsentrasi dalam mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan Alkitabnya ya. Sudah dipegang Alkitabnya? Oke, kita mau buka dari Lukas 4 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-30. Kita baca sama-sama ya. Judul perikop untuk hari ini adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu
perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini, dan kita akan merenungi firman Tuhan. Yuk kita simak video singkat berikut ini. Adik-adik, sudah disimak ya video yang baru saja diputar. Sekarang pasti ada yang bertanya-tanya ya, Kak, apa ya hubungannya kisah yang tadi diputar di video dengan renungan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Lukas 4 ayat yang ke-16 hingga yang ke-30. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita lihat dari video tadi, di mana mengkisahkan salah satu anak sekolah yang bernama John yang saat ini sekolah di SD Harapan kelas 6 SD. Nah, adik-adik, John ini sama seperti adik-adik di seluruh gereja Kristen Pasundan, di mana John juga sedang belajar dari rumah atau sekolah online. Nah, adik-adik, yang menarik di sini adalah John memiliki teman sekelas yang juga rumahnya berdekatan. Jadi mereka tetanggaan. Jadi John memiliki teman sekelas yang juga tetanggaan. Namanya adalah Bibo. Adik-adik, meskipun teman sekelas dan juga tetanggaan dan juga rumahnya dekat, tapi tetap ya harus menjaga protokol, yaitu harus menjaga jarak, maskeran, dan juga harus rajin mencuci tangan. Nah, meskipun kita ada larangan untuk berkumpul bersama, nah di sini ternyata John ya, dia mendapatkan tugas dari gurunya. Dan karena John mendapatkan tugas, maka karena John sekelas dengan Bibo, Bibo juga mendapatkan tugas dari guru di kelasnya. Adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata Bibo datang ke rumahnya John. Untuk apa?
untuk mengajak John mencontek. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan John ketika Bibo mengajak John untuk mencontek? Apakah John juga tertarik? Karena ternyata adik-adik, pas lagi Bibo mengajak John untuk mencontek, John justru menolak. Sampai-sampai Bibo mau memusuhi John. Karena Bibo mengatakan demikian, "John, ayo kita nyontek. Karena kita sekarang kan belajarnya dari jauh jangkauan guru-guru." Nah, adik-adik, artinya guru-guru tidak ada yang secara fisik melihat untuk belajar di rumah masing-masing. Semuanya online. Mungkin kita kelihatan di video, tetapi di luar video kita tidak ada yang melihatnya. Itu kata si Bibo. Jadi adik-adik, si Bibo berusaha supaya John juga mau untuk mencontek. Nah, adik-adik, Bibo sampai mau memusuhi John karena John tidak mau memberikan contekan atau diajak nyontek bersama. Nah, adik-adik, si Bibo tetap bersikukuh, "Ayo nyontek John, gak ketahuan kok, gak ada yang ngeliat, tidak ada yang tahu sama sekali." Tapi ternyata adik-adik, apa jawaban dari John? John tetap memilih untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. John tetap menyuarakan kebenaran untuk tidak mencontek. John menyampaikan hal ini kepada Bibo. "Bibo, kita tidak boleh mencontek meskipun tidak ada yang tahu ataupun tidak ada yang melihat. Meskipun kita belajar online, kita tidak boleh menjadi pemalas yang mencontek dari hasil kerja orang lain. Karena hal itu akan merugikan diri kita sendiri, Bibo." Itu kata John. John bahkan menekankan bahwa, "Bibo, jika kita mencontek, maka kita tidak akan bisa mengerjakan hal apapun sendiri. Dan itu akan menyusahkan Bibo di kedepannya." Adik-adik, apakah ada yang pernah merasakan seperti John yang diajak untuk mencontek? Ataukah adik-adik pernah mendapatkan tawaran seperti John untuk melakukan hal-hal yang bukan hanya mencontek, tapi mungkin diajak untuk memusuhi kawan sekelas, diajak untuk bermalas-malasan ketika guru sedang mengajar online. Nah, adik-adik, atau adik-adik kan punya ya, ada WhatsApp group. Nah, apakah adik-adik pernah diajak teman-temannya untuk membenci atau tidak menyukai WhatsApp dari teman yang lainnya? Nah, lalu sikap apa ya yang harus kita ambil? Pas sekali di hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 16 hingga yang ke-30. Di mana di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini kita diajarkan oleh sosok yang sangat memberikan contoh teladan. Siapakah? Ya, itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik, Dia berani menyuarakan kebenaran. Meskipun di saat Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, Tuhan Yesus tidak disukai. Adik-adik, apa sih kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya? Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah ditolak ketika Tuhan Yesus sedang ke kampung halamannya yang ada di Nazaret. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus ditolak? Ternyata Tuhan Yesus ditolak karena Yesus menyampaikan kebenaran tentang Allah yang mengasihi semua orang. Ternyata hal itu tidak diterima adik-adik oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka menganggap, orang-orang Yahudi menganggap bahwa kasih Allah hanya untuk mereka saja, hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang lain.
Tahukah adik-adik apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus ketika menerima penolakan dari orang-orang Yahudi? Mereka marah. Bahkan adik-adik, jika mau lihat dari Alkitab yang kita lihat di dalam Lukas 4 ayatnya yang ke-28 hingga ke-29. Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus, penolakan akan ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa Allah mengasihi semua umat yang ada di dunia ini. Kita simak baik-baik ya, dari Lukas 4 ayatnya ke-28 hingga ke-29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar amarah atau kata-kata, tapi hingga secara fisik adik-adik. Mereka hingga membawa Tuhan Yesus ke tebing gunung. Untuk apa? Untuk melemparkan Tuhan Yesus dari tebing itu. Adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meneladani kita semuanya, bahwa ketika menyuarakan kebenaran, kita tidak perlu takut untuk ditolak. Bahkan hal-hal yang lain yang akibatnya lebih mengerikan ketika kita menyuarakan kebenaran. Nah, adik-adik, jika kita melihat kisah ini, bagaimana yang Tuhan Yesus lakukan, pasti ada resiko yang akan kita dapatkan ketika kita menyuarakan kebenaran yang orang lain tidak suka. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena hal tersebut sudah langsung diberikan contoh oleh Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita berani menyuarakan kebenaran, maka kita harus berani mengambil resikonya. Kenapa adik-adik? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menyuarakan kebenaran. Dan menyuarakan kebenaran itu kita harus dilatih dari hal-hal yang sederhana, yaitu mulai dari menegur untuk teman-teman kita yang mungkin seringkali mengajak kita untuk mengejek teman-teman yang ada di WhatsApp group, atau seperti contoh John tadi, mengajak untuk mencontek. Kita bisa memulai menyuarakan kebenaran dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kepada kita kekuatan untuk dapat menghadapi masa-masa sulit ketika kita menyuarakan kebenaran. Kita akan merasakan kasih Allah yang begitu besar ketika kita tetap terus menyuarakan kebenaran. Nah, adik-adik, yuk kita mau semangat menyuarakan kebenaran di lingkungan sekitar kita. Nah, kakak yakin adik-adik di seluruh gereja Kristen Pasundan sudah pernah mengalami atau sudah pernah menyuarakan kebenaran di lingkungan adik-adik sendiri. Nah, adik-adik boleh bagiin ya kisahnya dengan mengisi di link yang kakak nanti akan bagikan di sini. Nah, adik-adik silakan isi cerita dan kisah adik-adik ketika menyuarakan kebenaran. Nah, adik-adik tetap semangat ya untuk menyuarakan kebenaran, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan dan juga menyuarakan kebenaran. Dan kita pasti akan merasakan kasih Allah yang begitu besar karena kita tetap berani untuk menyuarakan kebenaran. Oke adik-adik, tetap semangat ya untuk selalu menyuarakan kebenaran dimanapun adik-adik berada, karena Tuhan Yesus beserta kita. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan barang siapa
yang selalu mendengarkan firman Tuhan akan selalu diberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan ini semuanya hebat-hebat. Karena masih tetap terus mengikuti ibadah sekolah minggu online ya. Hebat semuanya, luar biasa. Nah, kakak mau tanya nih. Sekarang siapa yang mau selalu mendengarkan dan melakukan hal yang benar di dalam kehidupannya? Coba angkat tangan, siapa? Wah, hebat lagi nih semuanya angkat tangan ya. Oke adik-adik, kita adalah anak-anak terang. Dan kalau anak-anak terang itu selalu memberikan terang dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kita bersama-sama akan bernyanyi, Aku Anak Terang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan serta pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu di seluruh gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan semangat bagi kami untuk bersekolah minggu meskipun secara online. Tuhan kiranya juga memberikan semangat bagi kami dan kami dapat selalu bersyukur untuk menghadapi masa pandemi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu di Gereja Kristen Pasundan. Kau mau berkati Tuhan setiap pelayanan kakak-kakak guru sekolah minggu di seluruh Gereja Kristen Pasundan. Berikan semangat Tuhan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di sinode dan juga badan pelayanan di Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan Yesus mau terus menyertai dan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan. Kami juga mau membawa dalam doa untuk dunia dan Indonesia, agar untuk pembuatan dan pendistribusian vaksin COVID-19 dapat berjalan sesuai dengan rencana, agar pandemi ini dapat segera berlalu. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus,
Kiranya setiap doa dan permohonan kami ini yang jauh daripada sempurna, hanya kami alaskan ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah setia untuk terus beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.